Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Silsilatil Aziza. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kamu pernah pergi ke perpustakaan? Kira-kira ada berapakah jumlah buku di perpustakaan tersebut? Ya, tentunya banyak pastinya ya. Ada ratusan, bahkan ribuan buku bisa kamu temukan di dalamnya. Tapi pernahkah kamu kesulitan menemukan buku yang kamu cari? Nah, sebanyak apapun buku di dalam perpustakaan, tentunya dengan bantuan pustakawan, kamu dapat menemukan buku yang kamu cari dengan mudah, bukan? Nah, kenapa bisa begitu ya? Tentu saja karena koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut telah dikelompokkan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Nah, pertanyaannya, ada berapakah banyak jumlah makhluk hidup yang ada di muka bumi ini? Wah, sepertinya banyak sekali ya. Kalau kita ambil contohnya saja dari hewan, sudah pasti sangat banyak. Mulai dari semut sampai gajah, terus yang dari ukurannya kecil sampai yang ukurannya paling besar. Semuanya ada. Nah, itu masih hewan. Belum lagi tumbuhan, ada juga bakteri yang jumlahnya ada miliaran. Nah, oleh karena itu, makhluk hidup dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Hal ini berkaitan dengan ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, mari kita simak dan dengarkan bunyi dari ayat Al-Quran berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Nah, jadi apa sih tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Tujuannya yaitu untuk mengenali perbedaan ciri dan karakteristik yang berbeda dari setiap jenis-jenis makhluk hidup, sehingga kita dapat mengelompokkan makhluk hidup tersebut berdasarkan jenisnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan tujuan dari manfaat klasifikasi makhluk hidup dengan benar, dan yang kedua, menjelaskan dasar klasifikasi makhluk hidup. Dan yang ketiga, mampu mengelompokkan makhluk hidup dengan cara dikolom dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu menulis urutan taksonomi hewan dan tumbuhan dari tingkatan yang tinggi sampai tingkatan yang terendah. Nah, sebelum kita belajar klasifikasi, kita harus tahu dulu nih, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja sih? Kira-kira ada yang sudah tahu belum? Nah, yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Bernafas yaitu menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, ciri berikutnya yaitu bergerak. Baik itu gerak aktif ataupun gerak pasif. Kemudian membutuhkan makan atau nutrisi. Nah, makhluk hidup itu membutuhkan makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan dan sebagai sumber energi. Nah, ciri yang keempat selanjutnya tumbuh dan berkembang dari ukuran yang kecil menjadi besar. Ciri selanjutnya yaitu berkembang biak atau reproduksi untuk menghasilkan keturunan dari jenis yang sama dan untuk melestarikan jenisnya. Ciri yang keenam yaitu makhluk hidup juga harus peka terhadap rangsangan. Contohnya, tumbuhan putri malu akan menguncup apabila disentuh oleh tangan.
Dan ciri yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme ataupun mengeluarkan keringat. Nah, jika salah satu ciri yang disebutkan tadi tidak ada pada benda tersebut, maka benda tersebut tidak dianggap ke dalam golongan makhluk hidup. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup atau disebut dengan taksonomi. Tujuan taksonomi adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Nah, silakan kalian perhatikan tingkatan taksonomi berikut. Tingkatan teratas yaitu ada kingdom, dan yang kedua di bawah kingdom ada phylum atau divisi. Phylum ini digunakan untuk hewan dan divisi ini digunakan untuk tumbuhan. Namun keduanya berada pada tingkatan yang sama. Di bawah phylum atau divisi ada kelas. Nah, di bawahnya lagi ada ordo, di bawahnya lagi ada family, di bawahnya lagi ada genus, dan di bawahnya lagi yang paling kecil yaitu ada spesies. Nah, semakin ke bawah itu semakin sedikit anggotanya, namun persamaan cirinya semakin banyak. Dan sebaliknya, apabila semakin ke atas, yaitu menuju kingdom, maka anggotanya semakin banyak, namun persamaan cirinya semakin sedikit. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah sistem klasifikasi. Dulu pertama kali sistem klasifikasi ini ditemukan hanya ada 2 kingdom saja, yaitu kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Ciri-ciri kingdom Plantae yaitu yang pertama tidak bergerak aktif, dan yang kedua autotrof atau menghasilkan makanannya sendiri. Nah, untuk kingdom yang kedua yaitu Animalia, cirinya bergerak aktif dan heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Seiring berkembangnya ilmu biologi, ditemukanlah perbedaan antara fungi dan Plantae, sehingga fungi dimasukkan ke dalam kingdom yang berbeda. Karena fungi memiliki ciri yang berbeda yaitu heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Sejak saat itu digunakan sistem klasifikasi 3 kingdom, yaitu Plantae, Animalia, dan fungi atau jamur. Ciri-cirinya bisa adik-adik lihat dalam penjelasan di atas ini. Seiring dengan berkembangnya ilmu mikrobiologi, ditemukanlah yang namanya mikroskop dan sebagainya. Maka dari situ muncullah kingdom yang baru lagi, yaitu kingdom Monera. Di mana kingdom Monera ini memiliki ciri uniseluler dan prokariot. Nah, apa itu prokariot? Prokariot artinya tidak memiliki membran inti atau nukleus. Sementara 3 kingdom lainnya itu semua termasuk pada eukariot atau yang memiliki membran inti. Hanya Monera yang memiliki ciri uniseluler dan prokariot. Anggota dari Monera yaitu ada bakteri dan cyanobacter. Nah, tidak berhenti di situ, ditemukan lagi kingdom yang baru yaitu kingdom Protista. Di mana kingdom Protista ini berisi makhluk hidup yang diambil dari kingdom-kingdom yang lain, seperti contohnya ganggang yang diambil dari Plantae, dan kemudian protozoa yang diambil dari Animalia, ada juga jamur lendir yang diambil dari kingdom fungi. Nah, keempat kingdom ini, Plantae, Animalia, fungi, dan Protista itu termasuk eukariot, kecuali yang Monera tadi, yaitu termasuk prokariot. Nah, jadi bisa dipahami ya adik-adik bahwa tadi sistem klasifikasi makhluk hidup itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama ada sistem klasifikasi 2 kingdom, dan yang kedua ada sistem klasifikasi 3 kingdom, dan yang ketiga ada sistem klasifikasi per kingdom, yang keempat yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom. Untuk ciri-ciri yang lebih jelasnya bisa adik-adik perhatikan di masing-masing kingdom yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sistem penamaan makhluk hidup. Tata nama ganda atau disebut binomial nomenklatur ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Sistem penamaan klasifikasi makhluk hidup atau tata nama ganda biasa disebut dengan binomial nomenklatur. Nah, tata cara ini ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, apabila terdiri dari 2 kata, maka kata pertama digunakan sebagai penunjuk genus
dan kata kedua digunakan sebagai penunjuk spesies. Langkah yang kedua, antara kata kedua dan ketiga diberi spasi. Langkah yang ketiga, jika ada 3 kata di antara kata kedua dan ketiga, maka spasi. Langkah yang keempat, hanya huruf pertama yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Langkah yang kelima, ditulis dengan dicetak miring atau diberi garis bawah. Contohnya seperti berikut. Oryza sativa. Nah, tahukah kalian apa itu Oryza sativa? Ya, betul. Oryza sativa itu adalah padi, di mana oryza itu sebagai kata pertama dan sativa sebagai kata kedua. Kata pertama digunakan sebagai penunjuk genus dan kata kedua digunakan sebagai penunjuk spesies. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai mikroskop. Nah, mikroskop ini adalah alat yang wajib ada di ruang mikrobiologi. Mikroskop ini berfungsi untuk mengamati makhluk-makhluk mikroskopis. Bagian-bagiannya adalah lensa okuler yang dekat dengan mata ketika kita melakukan pengamatan. Kemudian ada lensa objektif yang dekat dengan objek. Lalu ada meja objek, tempat objek diletakkan. Ada revolver yang berfungsi untuk mengganti lensa objektif yang akan kita gunakan. Kemudian ada makrometer sebagai pengatur fokus kasar dan ada mikrometer sebagai pengatur fokus halus. Kaki mikroskop sebagai tumpuan, cermin sebagai sumber cahaya, dan diafragma yang mengatur sedikit banyaknya cahaya yang kita butuhkan. Jadi prinsip kerja mikroskop adalah menggabungkan 2 lensa sekaligus, yaitu lensa okuler dan lensa objektif, sehingga diperoleh perbesaran ganda. Nah adik-adik, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal yuk. Soal yang pertama, yaitu pada taksonomi dari kingdom ke spesies, jumlah makhluk hidup yang berbeda dalam setiap takson akan apakah semakin banyak atau semakin sedikit, ataukah berubah-ubah, ataukah tetap. Nah, untuk menjawab soalnya, kita harus mengetahui dulu nih urutan takson dari kingdom sampai ke spesies. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Kingdom ada di paling atas dan spesies ada di paling bawah. Berarti semakin ke bawah persamaan ciri akan semakin banyak. Sedangkan jumlah anggota semakin ke atas semakin banyak. Kalau dari kingdom ke spesies, maka jumlah anggota akan semakin sedikit. Begitu ya, perhatikan gambarnya baik-baik. Lalu adik-adik pahami. Nah, soal selanjutnya yaitu padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Kata Oryza merupakan petunjuk nama apa? Spesies kah, kelas kah, atau familia kah, ataupun genus. Seperti yang sudah kita bahas tadi, penamaan ilmiah ada 2 kata, di mana kata pertama itu adalah genus dan kata kedua adalah spesies. Maka artinya pada Oryza sativa, kata Oryza merupakan kata penunjuk genus, sedangkan sativa adalah penunjuk spesies. Lanjut nomor 3. Semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, maka akan semakin banyak perbedaan sifat, keragamannya, persamaan sifat, atau keunikannya. Nah, masih ingat gambar yang tadi ya? Semakin dekat hubungan kekerabatannya, artinya semakin ke bawah, dan persamaannya jadi semakin banyak. Jadi jawabannya adalah semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, maka akan semakin banyak persamaan sifatnya. Euglena kurang cocok jika hanya dimasukkan ke dalam animalia, karena Euglena juga memiliki ciri yang dimiliki oleh plantae. Euglena memang istimewa karena memiliki flagel sebagai alat gerak aktif seperti animalia, tetapi juga memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis dan autotrof, yaitu menghasilkan makanannya sendiri. Jadi jawaban dari soal nomor 4 ini adalah yang pertama, yaitu autotrof. Soal yang kelima. Suatu sel memiliki ciri bersel satu, tidak memiliki membran inti, dan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dimasukkan ke dalam kingdom apa? Protista, Monera,
fungi, atau plantae. Kira-kira apa ya? Nah, masih ingat kan tadi? Kalau sudah uniseluler dan prokariot, sudah pasti Monera. Nah, demikian pembahasan materi kita pada hari ini adik-adik. Nah, kira-kira apa ya yang sudah kita pelajari dari pembahasan video kali ini? Nah, dari pembahasan video tadi kita jadi tahu nih. Yang pertama, bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri tertentu. Dan makhluk hidup itu diklasifikasikan berdasarkan ciri yang dimiliki dan agar dapat memudahkan untuk mempelajarinya. Selanjutnya, penamaan makhluk hidup itu didasarkan pada suatu sistem yang disebut dengan binomial nomenklatur. Kalian, gambar berikut merupakan monumen Carolus Linnaeus yang berada di Chicago Botanical Garden, di mana digambarkan oleh seorang pemahat yang bernama Robert Bax. Carolus Linnaeus muda pernah berlutut memetik mawar yang menyimbolkan pencarian ilmu pengetahuan secara terus-menerus. Dikenal sebagai bapak taksonomi botani, Carolus Linnaeus dikenal sebagai pencipta sistem pengelompokan tumbuhan dan juga sistem penamaan organisme. Nomenklatur atau sistem nama ganda. Sistem ini yang dipakai di dunia ilmu pengetahuan sampai saat ini. Nah, untuk mengecek pemahaman dan menambah pengetahuan materi lebih mendalam, silakan teman-teman membuka link materi dan soal melalui link live worksheet yang telah tersedia pada video ini. Nah, demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.